menjelaskan dampak perilaku buruk anak. Saya yakin dan percaya ibu-ibu di sini tahu. Cuman nak menjelaskannya mungkin lidah keluh. Ya. Nyusun katonya agak payah. Nah, ya. Gambarannya tuh sudah ada di sini. Di benak kita ya. Sama cah ibu-ibu kemarin yang di kelompok Ibu Siska, cah itulah. Pas lagi ngeceknya ya. Nah, itu. Nah, makanya saya kecekkan salah satu bentuk pedulinya PKH itu memberikan kepada orang tua, terutama ibu-ibunya, pendidikan inilah. Jadi dia komunikasi dengan anak, dengan dalam keluarga lah artinya. Tidak putus. Galak tidak nyambung nih orang. Karena ngapa inginannya cek ini yang diomongkan cek ini. Nah, di sini berharap kita, saya galak ngomongkan. Kita kalau lah ngomongkan orang lain lancar nian rasanya mulut. Si A ini, si B, cek itu ini. Tapi pas cek ini udah di dalam benak gitu. Kita tahu nih ya. Ya, tapi berat melaksanakannya. Nah, ternyata ngomong yang serius, mungkin yang elok itu susahnya di situ. Ya, makanya saya pengen ibu-ibu di sini dilatih itu. Kayak dari bulan 2 bulan yang lalu saya cekkan perkenalkan nama saya. Itu padahal singkat, jelas, padat, tapi susahnya. Ya, sama cak kita cak manu aja lagi. Nah, hari ini kita lanjutkan yang seperti dulu, perkenalkan diri dari kelompok apa, dijawablah pertanyaannya. Kita diskusi seperti itu, ya. Silakan. Coba saya bacakan sekali lagi Ibu Ketua. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nah, menjelaskan dari perilaku buruk anak. Nah. Akibatnya apa? Saya kasih bukaan dikit. Anak kita balik sekolah, maling rambutan. Dijelaskan apa? Nah, sini, tidak boleh sini bang, ini, ya kan? Nah, coba sampaikan tuh. Yang ibu yang telat datang, coba. Cara menasehati. Kira-kira. Cara menasehati anak berperilaku buruk. Yang mana tuh? Assalamualaikum, saya ibu ini dari kelompok Ibu Yepi. Ya kelak Ibu Yepi yang disuruh lah ya. Lagi giliran kalau kelak dapet lah. Misalkan. Satu aja tidak usah banyak-banyak nih. Tenang aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lilis. Ibu Lilis. Dari kelompok Yepi. Ya, Bu. Menjelaskan perilaku buruk anak. Ya. Coba balik ke bapaknya maling rambutan kan. Nasihatnya. Cuman nasihatnya. Sana lanang abang dah. Ya, Bang. Bang, jangan maling lagi. Maling itu dosa. Iya, ya kan? Tidak boleh. Iya, sip. Mantap. Saya setuju. Mangkanya masuk. Yang lain? Bu Iem, apa ya Bu Iem? Ibu Iem baru masuk kan? Perkenalkan, nama saya Tumiem. Atau Ibu Tumiem dari kelompok Yepi. Coba. Macam mana? Kalau anaknya maling tadi, macam mana jelaskannya? Ada anaknya kan? Ada. Macam mana anaknya balik maling rambutan kena marah kayak orang tetangga. Macam mana jelasnya? Apa anak orang tuh kita serau, apa kita yang mana? Apa belagu kayak orang yang nunjukkan tadi? Oke. Macam mana? Perkenalkan dulu. Nama saya kan belum perkenalan kan, namanya baru loh kami kan sekalian. Kaku. Bahasa mana yang enggak, asal jangan bahasa Inggris. Saya tidak tahu bahasa Inggris. Kalau bahasa Bengkulu insya Allah saya bisa. Ya. Ya. Nah, kan bisa kan? Ibu Lilis lah pacaknya, lah pacak ngajar. Ya, memang awalnya aja berat tuh. Kalau lah assalamualaikum lah ringan, enggak lah. Assalamualaikum. Iya.
Memang berat awalnya tuh. Iya. Gigi satu aja berat, lagi gimpe ringan. Kalau tidak biasa. Coba buktikan lah, tengok. Itu memang ya agak. Nah ini gunanya kelak kalau kita nak ngomong kayak laki, bisa nih. Ya, kan gitu. Anu, jangan ngomong lah. Berat ngomong. Kalau tidak ada bahan yang itu lagi, Ya. mungkinlah dijawab ke ibu tuh yang lain. Perilaku anak yang buruk yang lain. Anak Ayu perilakunya apa yang buruk biasanya? Lambat sekolah, balik sekolah, Nah, bangun tidur lambat. bangun tidur lama. Apa? Sering duduk depan anak gadis duduk depan pintu mungkin bisa jadi cak itu. Ataunya sering main HP, nonton. Yang anak Ayu, yang jangan jauh-jauh. Dibangunkan susah. Apa Cuman no, apa anak Mbak Iem baik kalau tidak ada yang buruknya? Hah? Ya kalau tidak ada yang buruknya ya anggap contoh aja. Contoh anak tetangga yang tidak ada. Anak awak ya buruk. Anak tetangga ada. Yo, udah tuh Mbak Iem udah kita jelaskan, baru lanjut ke pertanyaan kedua, apa diskusi yang kedua. Oke? Sudah. Oke. Ayo. Membuat aturan bersama anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membuat aturan bersama anak, kita sebagai orang tua menjadi contoh yang baik dulu untuk anak. Misal, kalau kita nyuruh anak sholat, kita sendiri nggak sholat. Jadi anak nggak bakal mau ngikut walaupun kita udah ngomel-ngomel. Kalau yang kedua, harus membiasakan kebiasaan baik terhadap anak. Ya, nomor 2 aja ya, Pak. Jadilah, oke, siap. Terima kasih Ibu Neneng. Ya, lanjut. Oke. Ibu yang kembar, ada. Kembar tapi tak sama nih. Belum ading. Iya, saya ingin kembar karena mirip nih ya. Awak bekakak badi. Ya, lanjut. Tanya berjawabannya dulu, kelak yang itu. Apa tadi? Jawaban soal 2. Iya, jawabannya. Yang kedua tadi. Yang lain. Geleng juga. Nah. Bisa? Kelak. Waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Nah, tadi nak jawab yang kembar ya. Coba Ibu. Nah, lama kasih tenangkan Yan itu. Gimana? Makin lama makin payah. Ya, silakan. Pernah saya tidak salah kasih film di ini kemarin, yang disuruh duduk dulu anaknya, suruh tegak dulu anaknya beberapa menit. Ya, silakan. Yo, anaknya. Kalau emaknya boleh juga. Anaknya lo, lah emaknya. Nah, yalah. Bismillah. Assalamualaikum. Aduh, batuk saya. Jadi hari ini P2K2 Ibu kelompok Ibu Yepi di rumah Ibu Tumiem di belakang pondok, belakang pasar kambing. Mereka antusias mengikuti P2K2-nya. Nah, ini lagi baca-baca aja, Bu. Belum dijawab juga. Silakan dilanjutkan. Menenangkan diri. Ada yang bisa? Nah, assalamualaikum. Ada tuh. Lah saya buatkan kok on kan. Ya. Lah saya on kan iko. Jangan on lamunian nah. Onnya jawabnya lamunian nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa tadi? Oh, Ibu Sri Hartati dari kelompok Yepi ya. Silakan Ibu. Jawablah dulu, salah benarnya kelak. Misalnya Nah, kalau misalnya yang ikon nah. misalnya Pak, itu namanya Dinda. Berarti itu ngecek ke tadi. Tapi kalau marahi anak Pak ya, kalau marahi anak
Nak nyuruh dia kau tu senang pikir itu mana? Apa ke pantai? Nyuruh pikir kok zaman no. Menenangkan diri ke pantai. Iya, menenangkan diri. Jalan-jalan dulu. Ya lah nak kita jalan Iya. ke pantai lah. Aku nak duit. Biar kau menenangkan pikiran. Baik, Ibu. Terima kasih jawabannya. Nah, Ibu yang satu ini ada tak? Nah, oke, silakan. Memberikan waktu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa ya, Bu? Ibu Nining dari kelompok Ibu Yeti. Ibu Nining dari Bu Yepi, silakan, Bu. Kita memarahi anak, hendaknya kita introspeksi diri dulu. Mana yang wajar kita ucapkan sama anak, mana yang tidak wajar kita ucapkan sama anak. Nah, maksudnya kalau kita suruh anak kita berpikir, coba nak kamu pikir nak, maksudnya kan gitu kan, apa yang kamu lakukan itu apa benar apa enggak, kalau kamu lakukan ini benar apa enggak, saya kan pikir gitu kan Bu. Nah, terus kita jangan marah-marah terus Bu, jangan marah-marah terus kan. Kalau nak misalnya nak nyuci, nak mandi dulu, apa nak makan dulu kan. Itu kan menenangkan anak itu, jangan kita kasih bertubi-tubi, ngomel. Akunya masuk kamar dulu. Insyaallah. Udah. Baik, terima kasih Ibu Nining. Coba aja lah. Mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Ulangnya lagi. Mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Mengacukan Tindakan yang tidak berbahaya. Mengacukan yang tidak berbahaya. Menarik perhatian. Silakan. Ada yang di ujung. Tuh yang baju kuning. Siapa? Ibu siapa yang baju kuning? Ya, silakan Ibu Desi Ranasari. Penyanyi. Ayo. Mengacukan. Kita pasang ya. Ya itu nah. Mengacukan, ayo. Mengajukan yang tidak berbahaya. Kita masak apa ya itu mungkin kan? Tidak berbahaya. Nah, diskusi yang dua tuh, sila. Kayak sebelah tadi. Ya, udah boleh, ada diskusi. Boleh itu. Mengajukan tindakan yang tidak berbahaya. Ini lah Bu yang tahu siapa. Nah. Apa nak suruh anak Yepi lu? Nah. Makin cantik aja anak Yepi kau. Masya Allah nih ya. Maknya cantik. Nah, kita tersungging maknya. Pulang kelas dulu nak ya. Bentar lagi ya. Kita dapat kue dulu ya. Belum masuk kue. Nenek Bude belum masak kue. Ya. Tunggu ya. Jangan nangis dulu ya. Minum dulu, minum. Pusing nak ya? Tidak. Pusing ya, demam ya. Batuk. Woi, batuk sama kayak wawaknya batuk dulu. Wah, tadi lah berapa lama lah kropos nih cak. Bukan adik aja, Pak. Kikiro bisa selesai petang nih? Masih disangkai. Masih Ya. Hah? Lah, boleh. Mengacukan tindakan yang tidak berbahaya kayak ikut apa? Mengacukan tindakan yang tidak berbahaya. Tidak Pak. jadi kalau sekedar hal sepele, tidak perlu melegit nian. Itu intinya. Bisa ada gambaran? Lah terbayang enggak? Ada gambar. Kali tidak fatal nian maksudnya. Oh, maksudnya biarkan bae nyoin. Kalau dia sifatnya tidak terlalu berbahaya, diacuhkan saja. Biarlah misalnya main kamar mandi ya kan. Nah, contoh tidak berbahaya kan? Gosok gigi. Tahu gosok gigi? Ada odol kan? Mainkan itu. Odol itu mestinya dikit nyepci serep. Di bawah. Kan tidak terlalu bahaya kan? Nah, cuman kalau efeknya kita marah-marah melencit-lencit, nah itu efeknya bahaya. Nah, bisa tak jelaskan? Saya pernah ceritakan itu. Halo. Kami juga. Nah, Ibu Ketua. Ibu Ketua. Nah, Ibu Ketua. Gambaran aja kan. Iya. Langsung Ibu Ketua. Tahu kami enggak Pak? Mungkin Ya. pengalaman juga Pak. Pengalaman berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari kelompok 2 belakang pondok. Nah, mau sedikit menjelaskan tentang mengacukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Sedikit gambaran tuh kayak gini nah Bu. Kalau seandainya anak kita kan berteman dengan temannya. Nah, terus
apa namanya tuh bermain kan, bermain terus berkelahi lagi tuh. Nah tapi sepele gitu, baik menurut kita kan sepele, dia juga sepele. Nah tapi pas main itu lempar-lemparan gitu. Nah kalau tidak apa namanya, kalau dia tuh lempar, jadi kalau seandainya dia tuh kayak mana dapat jelasnya tuh, dulu dikit misalkan kan biasa apa namanya, dia misalnya lempar kena gitu, nah, apa kena pala apa kenapa kan, dia tuh memang nggak nangis anaknya, memang masih mau gitu saling balas. Nah itu kan sepele sebenarnya, Bu. Nah tapi kalau seandainya dibiarkan terus anak kita itu kan sifatnya jadi kebiasaan, ibaratnya berkelahi itu terbiasa begini. Nah pas terbiasa nanti ya hal sekecil itu dia berani, lama kan dia semakin berani kalau nggak kita nasihati. Nah kalau seandainya kita nasihati, Bang atau Dek misalnya anak kita kan, nah, kalau main tuh nggak boleh, misalnya saat itu dia mainannya seperti itu kan, mainan lempar-lemparan. Nah kita nasihatinya, Dek, Bang jangan lempar-lemparan, jadi duduk aja sini main gitu. Nah jadi kalau seandainya lempar-lemparan itu, kalau lemparan nggak boleh yang berbahaya, yang bahan berbahaya gitu. Nah gitu. Nah, kalau seandainya make yang alat-alat yang tidak bagus, ya kan memang waktu itu dia main misalnya lemparannya make hal yang biasa kan, kena gitu kan, tidak berbahaya, jadi tidak sakit atau tidak apa. Tapi kita jelaskan seandainya yang dipakai dia itu batu apa alat-alat yang berbahaya, itu kan kalau kita nggak nasihati dari sekarang kan dia nggak bakalan tahu dia yang hanya sekedar melempar. Nah jadi kalau kita nasihatinya, jangan, kalau mau main-main kayak gitu, main yang aman-aman aja boleh, tapi yang aman. Kalau yang tidak aman tuh kita jelaskan dulu. Jadi kita menjelaskan sama anak tuh kan, Nambahkan boleh, Pak? Boleh. Apa namanya tuh, yang berbahaya tuh, kita menjelaskan sama anak tuh yang berbahaya tuh seperti apa, dan yang tidak berbahaya tuh kalau dibiasakan nanti patah gitu. Nah itu aja ya, Pak. Ya siap. Tapi maksudnya yang Yang disepelekan dari saya. Baik, silakan. Nah, misalnya kan biasa kadang-kadang anak gitu kalau lagu dikit kan jangan perlu kita setuh. Nah, itu kan maksudnya sepele kan. Tapi kalau dia misalnya kita biarkan aja kan, nanti dia kebiasaan drago, main tinju, main Ya, aku ini, nambah main yuk. itu gitu. Kalau menurut saya langsung apa? Assalamualaikum, Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali Lanjut aja. mengabaikan hal-hal yang tidak berbahaya ya, Pak. Terkadang anak kita nih, Pak, termasuk anakku, tapi kini mungkin tidak lagi sekarang. Mulai ada tamu, mulai bertingkah. Ada bayanya nak caru, nak menarik perhatian yang bikin kita kesal. Kadang ada tetangga, ada saudara, ada baik kendaknya tuh. Nak minta kena marah tadi, pacak kita ya. Itu kan kita abaikan aja, paling kalau nengok dikit jelit aja ya sudah. Salah satunya minta duit. Ayo, pasti duit, minta jajan, minta ikut. Memang Ibu bukan mulai Bu kan cepat dari duit aja. Lanjut Bu. Ternyata bisa gak lo? Terus kita nasihati kan, Bu, abis itu kan, Bu. Kalau disepelekan berarti kan kebiasaan dia. Nah. Kalau tidak kita biasakan, setelah itu memang kita kasih dulu biar anak tuh ini kan. Nah setelah itu nasihati lagi anaknya bahwa kalau cak itu tidak bagus, tidak berbahaya sih sebenarnya. Apa Bu mulai Bu? Orang tua kan jawab mulai untuk. Itu kebiasaan Ibu ikut. Ibu Sri Hartati itu. Contohnya dari kita masing dulu lah. tadi kan pertanyaannya mengabaikan hal-hal yang tidak berbahaya. Jadi yang selagi dia tidak ibaratnya Tidak main berbahaya, korek, main main tidak api, tidak main kayu, tidak main batu-batu, yo itu abaikan aja. Istilahnya kalau masih bisa dinya jeliti dulu kan. Jangan jelit nian, gak keluar mata. Ya kalau kita main pukul kan tidak juga mungkin. Jadi Ini Pak ya nanti. Berbahaya untuk masa depan juga dah, Pak. Tapi setelah orang balik lah, Kita kita nasihati. ngomong. Terkadang dari awal kalau aku misal kawan mama nggak datang, jangan banyak tingkah. Hah?
Tapi pas kawannya datang, baulah. Tidak, kita harus dari awal itu kita sudah Komitmen tadi, ya, udah komitmen tadi. Baik. Komitmen tadi yang Ya, masuk ke komitmen. sudah makan, nah, jajan sudah jajan. Nah, kita penuhi dulu apa yang jangan sampainya narik perhatian yang tidak jelas. Anak kalau kurang perhatian, dia bakal menarik perhatian, sengaja bikin salah. Tapi kalau anak lah kita ikoi galo ya Karena Bisa- mungkin masih bisa kecil jadi nggak ngerti dia. Semakin ada orang semakin berulah. Sering kayak gitu. Semakin ada tamu banyak, semakin bertingkah. Jadi pas orang pulang mulai kita kesal kan. kalau memang memang pendidikan militer kalau ke anak. Tidak. Tapi kalau misalnya dilakukan ada konsekuensi. Jajan berkurang, HP ditarik itu memang benar. Mungkin tetangga udah tahu. Tapi kalau sudah melakukan kesalahan, kalau tidak melakukan kesalahan ya sudah dipuji anak kan apa enggak? Nah, misalnya atau dia misalnya ada kemarin dapat medali misalnya kan, ya sudah dia pengen apa ya turuti selagi kita ada kan sebatas mampu gitu. Tapi kalau memangnya salah sebatas salah kecil itu aja. Sebatas Baik. jeleknya sudah paham. Baik, mantap. Nah, inilah yang namanya diskusi. Ya, yang saya ingin bangun itu seperti itu. Kelak lah benar, kelak lah salah, semangat dulu. Eko di sudut siko suruh diam, di sudut situ senyum-senyum serta diam. Iya, biasa. Gak ada jawab sini ya. Nah, inilah namanya diskusi. Mbak Yam, mana diam. Ndut sebut nama, dia nak jendak ya itu. Mana nak kita ngomong ya? Ya. Mudah-mudahan Mbak Yam bulan depan mulai komunikasi ya, ada suaranya. Hah? Kelak aja gampang kue itu. Iya, ya. Kelak habis kan? Tinggal terakhir kan? Bi, habis Bi. Iya, Pak. Bisa mempraktekkan di rumah, ya. Walaupun berat, itu harus dicoba ujikan di rumah. Apalagi yang udah menguji cobakannya dan berhasil, berbagilah, ya, berbagilah itu. Karena kenapa? Tidak mungkin akan berhasil kalau tidak kita coba, ya. Kalau tidak akan dicoba, tidak akan pernah berhasil. Jadi selamat mencoba di rumah. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa mendapatkan hasilnya yang lebih baik, keluarga yang harmonis, keluarga bahagia, tentunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang nak ditanyakan? Kalau tidak ada, kita nak mulai nyiapkan makanan, balik dah tuh, ya. Ya. Nah, balik lagi nanyo. Ya. Yang nanyo cak itu saya jawab terus. Kalau ndak tahunya ATM-nya biar saya yang pegang. Ya. Nah, kelak kalau lah cair saya kasih tahu informasinya. Sudah cair. Lah sudah cair. Nah, ya. Habis ya. Nah, jadi berhubung kalian yang punya ATM, kalian yang punya buku tabungan, ya walaupun belum cair ngecek ATM enggak apa-apa. Sekali ke pasar dan lewat cek cucui ya. Ikannya gadgetnya kayak ikan pos galo atau macam mana? Belum tentu juga. Yang jelas kalau lah ada hoak-hoak cek itu tuh jangan didengar galo. Yang penting kita tahu dari bank ya. Yang pos itu biasanya agak mendesak-mendesak. Artinya begini. Kalau tidak ada kendala teknis yang ini fatal, baru tidak akan keluar lewat pos. Kenapa pos itu kemarin pakai? Karena tidak tertampung lagi saking banyaknya itu. Nah, jadi bagilah dibantu di pos. Karena kenapa? Kalau di bagian bank kalau sementara di daerah pelosok kecil itu banyak yang tidak sampai bank. Bantulah dengan kantor pos. Nah, baru. Tapi kalau masih dalam keadaan kondisi aman, tidak ada Covid ini kemarin kan tidak ada Covid lagi lah biasanya normal, ya. Jadi biasanya kembali ke selera asal. Ya. Baik. Tidak ada lagi yang didiskusikan? Yang tidak ditanyakan? Nah, baik. Ini bagi penanda tanganan absen. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disebarkan makanan.